Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para ustazat semua serta hadirat dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini dengan kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang Allah berikan, kita bisa hadir berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian bulanan. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini tidak disia-siakan oleh Allah. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan bahasan kitab terjemah Arab Melayu, yaitu kitab Fathul Qorib. Judulnya Faslun fi Ahkamil Khiyar, halaman 273. Faslun fi Ahkamil Khiyar, pasal menerangkan hukum-hukum khiyar. Apa itu khiyar? Ya, di sini diartiin khiyar memilih antara menjadikan jual beli atau tidak jadi. Maksudnya khiyar itu hak memilih antara nerusin jual belinya atau batalin. Pasti ini ceritanya udah jadi, udah bayar. Ya, saya beli buku di toko buku begitu. Udah saya bayar. Kemudian buku udah saya terima. Saya belum keluar dari toko tersebut. Saya tuh punya hak pilih menurut agama ini. Punya hak pilih nerusin jual beli atau batalin. Misalnya setelah saya pikir-pikir, wah ini kitab kemahalan, wah ini kitab kayaknya nggak pas nih, udah saya batalin aja. Itu secara agama dibolehkan itu. Ya, saya ngomong tuh sama pemilik toko, ya, wahai penjual, saya pengen batalin ya, apa yang tadi saya beli. Jadi bukunya saya pulangin, duitnya saya ambil lagi. Itu menurut agama dibolehin, menurut agama. Cuman kan menurut penjual perdagangan kadang-kadang dia udah tulis duluan itu. Barang yang udah dibeli nggak boleh dikembaliin. Mau dibilang apa? Bahkan boro-boro dikembaliin, tukar juga nggak boleh begitu lagi. Ya ini sih bukan peraturan agama Islam tuh yang cara begitu tuh. Cara peraturan agama Islam, selama saya berada di tempat jual beli, syaratnya itu. Belum keluar, kalau udah keluar lain lagi ceritanya. Ya, nanti ini ada 3 hak memilih, 3 macam. Pertama, khiyarul majlis, hak memilih selama kita di tempat jual beli belum keluar. Yang kedua, hak memilih ketika kita bersepakat membuat syarat. Misalnya saya bilang, wahai penjual, saya terima ini bukunya, ini uangnya begitu. Tapi nanti saya di rumah akan berpikir, kira-kira 2 hari, apakah saya nanti terusin, apakah saya batalin. Ya pasti kalau saya batalin, saya datang kemari, saya pulangin lagi, nih buku lu, mana duit gue, kan begitu bahasa kampungnya. Ya, itu boleh juga, itu namanya khiyarus syarat. Hak memilih karena disyaratin. Ini harus persetujuan antara penjual dan pembeli, begitu.
Ada lagi yang ketiga, namanya khiyarul aib. Hak memilih karena barang cacat. Saya beli buku, saya udah bayar 50.000. Bukunya saya bawa pulang. Lagi baca-baca, tahu-tahu lembarannya ada yang putih, nggak ada tulisannya, halamannya hilang. Ini kan aib, cacat, ya, cacat barang yang kita beli. Saya pulangin, itu pemiliknya wajib nerima kudunya. Ya, ini buku yang saya beli tadi dari Bapak, coba lihat. Ini kan halamannya hilang ini, ya, nggak tertulis begitu. Maka sekarang saya mau pulangin aja dah, mana duit saya begitu. Itu secara agama dibolehkan. Itu namanya hak memilih karena barangnya cacat. Ada 3 hak. Ini emang nggak gampang ini ngomongnya ini. Ini kan jarang didengar masalahnya. Kecuali saya ngomong masalah air. Air terbagi 1. Nah, air mutlak begitu. Air mustamal dan seterusnya. Ini ngomong masalah jual beli. Ya, sebetulnya sih ya dalam prakteknya sering terjadi, cuman ya nggak dipraktekkan lah begitu. Ya, jadi hak memilih ada 3 macam. Hak memilih karena di majelis akad. Maksud majelis akad di tempat kita jual beli di toko tersebut belum keluar. Kalau udah keluar maka hak memilih, yaitu dikatakan khiyarul majlis, hilang. Kalau udah keluar hilang, udah nggak ada lagi. Kita nggak bisa batalin karena udah keluar. Tapi kalau kita syaratin sama dia dan dia setuju, itu masih berlaku. Yang tadi saya bilang itu namanya khiyarus syarat, hak memilih karena kita syaratin. Jadi saya bayar, saya terima bukunya, saya keluar. Tapi sebelum saya keluar saya ngomong sama penjual, wahai penjual, ini saya udah terima, udah saya bayar tadi, bagaimana? Boleh gak? Saya mau pikir-pikir di rumah nih kitab selama 2 hari begitu. Saya pikir-pikirin dulu, jangan-jangan saya nggak pas begitu. Nanti kalau 2 hari saya nggak datang, berarti jadi. Nah di antara 2 hari itu saya datang, nah itu kemungkinan nggak jadi. Kalau dibilang, iya dah jadi tuh. Kalau kata penjual, gogah cara begitu, gue jadi digantung, begitu kata dia. Ya udah bubaran. Kalau nggak ada setuju kedua belah pihak, nggak ada itu dah khiyarus syarat. Ini khiyarus syarat, hak memilih dengan persetujuan kedua belah pihak. Ya. Kalau hak yang tadi karena cacat, itu mau setuju atau nggak setuju, kita berhak pulangin. Karena barangnya cacat. Kita kan membeli barang yang mulus. Ya, buat apaan cacat? Tujuan kita beli yaitu yang mulus. Nah ini ada cacatnya, jadi manfaatnya berkurang. Kita pulangin. Kudunya diterima. Cuman kan zaman sekarang pedagang pinter banget itu. Barang yang udah dibeli nggak boleh ditukar lagi, nggak boleh dikembaliin. Itu peraturan nggak boleh itu sebetulnya. Iya, ditulis di bond. Karena penjual kayaknya dia mau menang aja, nggak dipikirin hak pembeli. Ya, konsumen punya hak. Ya. Di antaranya hak untuk batalin, hak untuk ya minta ditinjau kembali gitu. Untung dikasih air nih. Baik ibu-ibu ya, kita mulai. Itu tadi saya nerangin biar paham ntar bacaan di kitab. Nah sekarang bacaan di kitab nih, Latin. Pasti nggak keluar dari apa yang saya omongin. Faslun fi ahkamil khiyar. Pasal menerangkan hukum-hukum khiyar. Apa khiyar? Diterangkan tuh. Memilih antara menjadikan jual beli atau tidak jadi. Memilih antara nerusin atau nggak nerusin. Ya. Memilih antara menjadikan jual beli atau tidak jadi. Wal mutaba'iyani bil khiyar. Dan 2 orang jual beli boleh memilih. Kalau belum dibayar sih bebas-bebas aja itu. Saya nawar nggak dapat, udah pulang.
begitu. Atau saya ngelihat, wah nggak cocok nih, nggak jadi. Itu nggak ada ceritanya itu. Ini masalahnya udah beres semua. Barang yang saya beli udah saya terima, duit udah saya udah jadi itu jual beli. Tapi agama masih memberikan hak untuk nerusin atau batalin. Begitu agama itu. Jadi semacam memberikan peluang. Namanya manusia, boleh jadi. Ya, boleh jadi dia pikir-pikir, ntar akhirnya nggak jadi dah. Ya, begitu. Ini udah nih. Baik, selanjutnya balik. Jadi wal mutabayyi'ani bil khiyar, dan dua orang yang jual beli boleh memilih baina imdha'il bai'i wa faskhihi. Baina imdha'il bai'i wa faskhihi, antara melangsungkan jual beli dan pasakhnya. Pasakh itu bahasa Arab, itu maksudnya batalnya. Jadi antara melangsungkan jual beli atau batalkannya, begitu maksudnya. Ini baina imdha'il bai'i wa faskhihi, antara melangsungkan jual beli dan fasakhnya, yaitu batalnya. Ai yathbutu lahuma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i kassalami. Ini bilang kasalmi, ini yang betul sih kasalami. Yakni tetap bagi mereka. Jadi udah ketetapan agama bagi mereka, bagi penjual dan pembeli. Jadi bukan pembeli doang punya hak batalin. Penjual pun, anggap saya jual buku begitu. Terus ditawar murah misalnya. Jadi itu dah, biarin. Setelah saya pikirin, nggak cocok ini kemurahan, rugi gue nih. Ngomong lagi dah, sini batalin aja dah, nggak apa-apa itu. Nggak jadi kejual. Selama yang beli masih ada di warung, di toko itu. Kalau udah keluar, ini yang repot. Kalau udah keluar, itu hanya ada dua peluang. Peluang pertama yaitu khiyarus syarat, hak memilih karena kita sepakatin. Tadi nggak ada kesepakatan, hilang tuh dah. Tinggal atau lagi, yaitu hak memilih karena barang tahu-tahu kita lihat nggak ada yang cacat, ya udah sah, ya udah nggak ada hak lagi dah untuk membatalin. Ya. Mau pakai hak khiyarul majlis, kita udah keluar. Mau pakai hak kita batalin karena kita sepakat mensyaratkan, emang tadi kita nggak bicarain. Kita mau pakai hak untuk membatalin gara-gara cacat, emang barangnya enggak, berarti kita nggak ada hak untuk batalin. Jadi kesimpulan ini, yang batalin bukan pembeli doang tuh punya hak, penjual pun punya hak. Ya. Tapi dengan syarat tadi, selama penjual pembeli masih di tempat jual beli, belum berpisah, ya, belum berpisah. Jadi yasbutu lahuma khiyarul majlis fi anwa'il bai'i kassalami, yakni tetap bagi mereka berdua, penjual pembeli, boleh khiyar al majlis dalam macam-macam jual beli itu, seperti dalam akad salam. Akad salam itu akad yaitu yang sifatnya mesen. Akad salam, akad mesen. Ya, mesen barang. Kayak zaman sekarang jual beli online. Kirimin duit dulu, nanti baru bawain. Kita mesen, kita sebutin tuh begini, begitu. Sebutin mesen apaan nih, kan begitu. Mesen barang apa? Mesen sepeda, mesen motor, mereknya apa, warnanya apa. Semuanya tuh harus jelas. Ya, itu namanya jual beli mesen. Kan ada 3 jual beli. Ada jual beli konten, cash kata orang. Jual beli konten, kasih duit, barangnya dibawa. Itu jual beli konten. Ada jual beli utang atau kredit. Barangnya diambil, duitnya belakangan. Ada jual beli yang mesen, duitnya duluan, barangnya belakangan. Tiga-tiganya itu boleh. Itu macam-macam jual beli. Nah ini macam-macam hak memilih.
Macam-macam hak memilih terjadi pada segala macam jual beli, termasuk jual beli memesan barang. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah mereka. Jadi malam yatafarraqa, selama belum berpisah mereka. Siapa mereka? Penjual pembeli. Penjual masih di tokonya, masih dianggap sekarang nggak punya toko di jalanan misalnya. Penjualnya masih di situ, pembelinya masih di situ. Itu masih ada hak untuk batalin atau nerusin yang disebut khiyarul majlis. Majlis itu majlis tempat, namanya majlis akad, majlis transaksi jual beli. Di sekitar itulah. Anggap di jalanan ya di jalanan. Kalau penjual pulang udah nggak ada hak lagi. Lu ngapain nggak dari tadi batalin? Keburu pulang tuh dah penjualnya. Jadi pembeli nggak bisa batalin ini nih, namanya khiyarul majlis. Jadi kalau pembelinya udah jalan, maka penjualnya pun nggak ada kesempatan untuk batalin, karena penjualnya udah berpisah dengan pembelinya berpisah dengan penjual. Begitu. Nih, dikatakan malam yatafarraqa, selama belum berpisah mereka. Selama belum berpisah itu penjual pembeli. Yakni selama muddata adami tafarruqihima urfan. Yakni selama tidak berpisah mereka berdua menurut adat. Jadi menurut adat bahwa keduanya belum berpisah, maka dikatakan belum berpisah. Berarti masih ada khiyarul majlis. Yanqati'u khiyarul majlis, yakni menjadi putus khiyarul majlis itu, artinya putus, hilang haknya, hilang hak khiyarul majlis, imma bitafarruqil mutabayyi'aini bibadanihima an majlisil aqd. Imma itu sama ada dengan berpisahnya dua orang yang berakad, baik itu dengan badan mereka. Jadi berpisah badan. Berpisah badan. Ya, tadi saya beli buku di toko, saya keluar. Berarti saya udah berpisah badan dengan penjual. Udah keluar dari toko. Disebut nih berpisah badan. Bibadanihima, dengan badan mereka. An majlisil akad, dari majlis akad, dari tempat akad transaksi, akad jual beli. Ya. Biasanya kan di toko biasanya. Jadi toko itu namanya majlis akad. Toko namanya majlis akad. Ya, kalau kita udah keluar salah satu, maka hilanglah hak untuk memilih, yaitu memilih yang digolongkan tadi khiyarul majlis. Kalau memilih karena aib tetap ada, dia nggak bisa hilang. Memilih barang batalin karena cacat, itu selama kita udah pulang juga. Setelah kita pulang atau setelah 2-3 hari kita beli, lagi kebet tuh buku ada yang rusak, aku pulangin. Itu tetap ada itu. Kalau tadi khiyar majlis, hak memilih selama di majlis. Berarti kalau udah misah dari majlis, udah nggak ada hak lagi. Paham nih ibu nih? Kok pada diam semua ini? Diam semua. Tegang begini. Ada tegang begini. Gurunya tegang juga jadinya dah. Stres. Stres gurunya. Nerangin. Aduh, ngap-ngap dah. Terusin. Ibu emang belajar fikih pakai akal. Itu yang repot di situ tuh, belajar fikih. Iya. Maka ada orang ogah aja belajar fikih. Kenapa? Pakai mikir begitu. Dia ogah mikir. Wah, itu nggak kena cara begitu. Kalau begitu sama aja hewan kan begitu. Iya. Kita nih manusia Allah berikan akal, disuruh berpikir. Maka dalam Quran afala ta'qilun katanya. Emang kamu nggak berpikir begitu? Ini memang pakai dipikirin ini. Pakai dipikirin, nggak dipikirin nggak paham-paham ini. Ya.
walaupun gurunya bemuruh juga mulutnya. Ya, bebusa. Baik. Au bi ayyahtarul mutabayi'ani luzumal aqdi. Falaw ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi walam yakhtaril akharu fawran saqata haqquhu minal khiyar wa baqiyal haqqu lil akhar. Ini lain lagi nih. Ini namanya khiyarus syarat ini. Ini nomor 2 ini dia ngomong nih. Ya. Oh, belum khiyarus syarat belum. Khiyarus syarat nanti ini. Ya, kita lihat dulu dah artinya nih. Au bi ayyahtarul mutabayi'ani, atau dengan memilih 2 orang yang jual beli itu. Ya, 2 orang yang jual beli itu memilih. Artinya penjual dan pembeli. Itu arti atau dengan memilih 2 orang yang jual beli itu pada tetap jadinya akad. Maka jika memilih ya salah seorang dari mereka akan tetap jadinya akad dan tidak memilih yang lainnya pada waktu itu juga, maka gugur haknya dari khiyar dan tetap hak khiyar untuk yang lainnya. Begini, ini masih terusan khiyarul majlis. Jadi khiyarul majlis selama penjual, selama pembeli di majelis jual beli belum berpisah, maka kedua-duanya ada hak nerusin atau batalin. Selesai. Nah, seandainya nih keduanya ngomong ini masih di majlis akad, masih di tempat jual beli, masih di toko, ngomong penjual, kata penjual, gue nggak bakalan batalin, pokoknya udah pasti gue jual, ya udah saya serahkan kamu, saya udah terima duitnya, saya nggak bakalan batalin. Nah, berarti dia sendiri menggugurkan haknya, boleh? Ya, boleh begitu. Nah, kalau pembeli mengatakan, saya sih nggak batalin hak saya selama saya masih ada di majelis akad. Begitu, dimutar-mutar, dilihat sono lihat kemari, kemudian terlintas, kalau gitu gue batalin. Itu masih boleh dia pembeli, karena dia nggak batalin hak dia. Kalau dua-duanya yang batalin, ya hilanglah hak untuk membatalkan kedua-duanya. Maksudnya nih, anggap udah bayar, ya udah diterima bukunya. Kemudian kata penjual buku, saya nggak bakalan batalin. Kata pembeli, saya nggak bakalan batalin, semuanya udah jadi, udah selesai semua. Jadi hak untuk memilih di dalam khiyarul majlis hilang semua. Karena memang dia ngomong tuh berdua, ya, dia ngomong berdua bahwa dia nggak bakalan batalin. Maka berarti kedua orang itu haknya hilang. Dia sendiri yang melepas, namanya melepas hak. Nih. Jadi tadi kan dibilang ya menjadi putus khiyarul majlis, menjadi hilang khiyarul majlis, 1 gara-gara berpisah. 2 tidak berpisah. Penjual masih di toko, ya emang toko dia, pembeli juga masih di toko. Cuman kedua-duanya ikrar. Kedua-duanya ngomong, pokoknya saya nggak batalin, kata penjual. Kata pembeli, gue juga nggak batalin. Ya udah jadi itu dah. Artinya hilang hak untuk membatalkan selama di majelis akad. Maksudnya ke sana itu, maksudnya nih. Jadi ini lanjutan dari sebelumnya nih. Tadi kan tuh sebelumnya ada kalimat yanqati'u khiyarul majlis, yakni menjadi putus khiyarul majlis itu kapan tuh? Imma bitafarruqil mutabayi'aini. Ya, sama ada dengan berpisahnya 2 orang yang berakad, bibadanihima. 2 orang yang berakad baik itu dengan badan mereka, berpisah badan mereka, an majlisil akad, dari majlis akad, atau ini atau terusan sebelumnya tadi itu, terusan dari yanqati'u khiyarul majlis. Jadi terputuslah ya hak untuk memilih selama di majlis itu hilang kalau 1 gara-gara keduanya berpisah.
kalau dua, yaitu masing-masing memilih dan mengatakan saya nggak bakalan batalin. Ya udah, habislah hak keduanya. Begitu. Ini yang kedua ini, atau bi ayakhtarul mutabayyani, dengan memilih dua orang yang jual beli itu, luzumal aqdi, pada tetap jadinya akad tuh. Keduanya memilih supaya tetap jual beli, nggak bakalan dibatalin. Ya udah, berarti hak khiyarul majlis hilang. Falau ikhtara ahaduhuma. Ini masalah, maka jika memilih salah seorang dari mereka, anggap misalnya penjual mengatakan gue nggak bakalan batalin lagi, pembeli mengatakan saya sih nggak begitu pak, saya nih ntar pikir dulu ini, kalau memang saya terusin ya terusin belinya, kalau saya batalin ya saya batalin. Nah itu yang memilih, dia memastikan jual beli itu udah batal hak khiyarul majlis, yang belum ya belum batal. Jadi tergantung masing-masing. Maka jika memilih salah seorang dari mereka, luzumal akdi, akan tetap jadinya akad. Memilih atau aja kan berdua, penjual pembeli. Yang atau aja nih mungkin penjual atau mungkin pembeli. Pembeli mengatakan saya pilih jadi aja udah, nggak ada sebatalin begitu. Nah ini dikatakan maka jika memilih salah seorang dari mereka akan tetap jadinya akad, walam yakhtaril akhar tuh, dan tidak memilih yang lainnya diam aja. Ya, walam yakhtaril akharu fawran, dan tidak memilih yang lainnya pada waktu itu juga, saqata haqquhu, maka gugur haknya dari khiyar. Ya, saqata haqquhu minal khiyar, maka gugur haknya dari khiyar, wa baqiyal haqqu lil akhar, dan tetap hak khiyar untuk yang lainnya. Jadi itu ada dua jawaban. Kapan disebut khiyarul majlis hilang gitu. Kalau ada pertanyaan kapankah khiyarul majlis itu gugur, jawabannya salah satu dari dua ini ya, atau dua-duanya ini. Khiyarul majlis akan gugur bila mana keduanya berpisah badan, hilanglah hak khiyarul majlis. Yang kedua, gara-gara dua-duanya memilih jadiin, nggak pakai batalin, ya hilanglah begitu, selesai itu. Nah ini yang kedua nih yang tadi saya bilang, walahuma ayil mutabayyi'aini wa kadzali ahadihima idza wafaqahul akharu ayyastaritul khiyar fi anwa'il mabi'. Saya ulangin, walahuma, dan boleh bagi mereka, bagi keduanya, lahuma bagi keduanya, ayil mutabayyi'aini, yakni dua orang yang jual beli. Jadi boleh bagi penjual, boleh bagi pembeli. Apa yang boleh nih? Wa kadzali ahadihima, dan begitu pula bagi seseorang dari mereka berdua. Jadi boleh di berdua sekaligus, boleh salah seorang dari berdua itu. Syaratnya bagaimana? Idza wafaqahul akhar, apabila disetujui oleh yang lainnya. Ayyastaritul khiyar, mensyaratkan khiyar fi anwa'il mabi, di dalam berbagai macam barang yang dijual itu. Ini yang kedua, ini namanya khiyarus syarat. Yang kedua khiyarus syarti, hak memilih hak memilih untuk terusin atau batalin. Cuman pakai omongan, pakai disyaratin, diucapin. Jadi pembeli terima bukunya dan menyerahkan duitnya, selesai. Cuman setelah itu di ngomong berdua, bagaimana nih, boleh gak ntar kalau saya batalin? Ya, kata penjual boleh batalin kapan aja. Nah itu menurut agama cuman dikasih waktu 3 hari doang. Hari pertama, kedua, ketiga begitu, boleh batalin. Hari keempat, kelima nggak boleh batalin. Itu namanya khiyarus syarat, hak memilih karena disyaratin. Harus kedua-duanya setuju.
harus kedudukannya setuju. Kalau satu setuju, satu enggak jadi nih. Namanya mensyaratkan. Hak memilih dengan mensyaratkan. Kedua-duanya harus setuju. Ya, misalnya kata pembeli, saya mau beli ini barang, saya mau beli tanah ini, saya bayar sekarang. Begitu. Cuman saya nador, nah ini istilah nador. Cuman tuh nador dalam agama udah jadi. Bukan belum jadi sih. Ya, lain lagi tuh ceritanya. Iya. Nador itu ya, apa ya bahasa? Tuh bahasa Bapak dulu tuh. Nunda ya. Nunda nador. Ya. Bukan. Nador nunggu. Ah, ini bahasa orang tua zaman dulu tuh. Zaman bahola. Ya, nador. Mikir-mikir, dia mau mikir-mikir. Ya. Saya beli nih motor, berapa duit? 10 juta. Nih duitnya 10 juta. Mana motornya? Saya bawa pulang. Begitu. Cuman setelah itu ngomong lagi saya sama penjual motor. Hei penjual motor, saya nanti mau pikir-pikir nih selama 3 hari. Iya, nador dulu tuh 3 hari. Iya, nador 3 hari. Pikir-pikir. Selama 3 hari tunggu aja dah. Kalau selama 3 hari saya datang, kayaknya saya batalin kali. Jadi motornya saya pulangin, duitnya saya ambil. Agama boleh itu. Cuman kan kadang-kadang tadi saya bilang, penjual ogah pusing, dibikin peraturan, barang yang udah dijual itu berarti dia udah batalin duluan sebelum ada syarat. Iya, berarti yang nggak jadi itu dah. Jadi khiyarus syarat nggak terjadi. Kenapa yang nggak terjadi? Penjual udah pasang iklan duluan, udah pasang perhatian. Barang yang udah dibeli nggak bisa dikembalikan atau ditukar lagi. Jadi penjual ogah pakai khiyarus syarat. Ya, diogah aja. Nah, kalau mau pakai khiyarus syarat ngomong lagi. Ya, ngomong lagi tadi, hai penjual, boleh gak nih? Saya bayar udah sekarang, nih barangnya nih saya terima, nih duitnya. Ntar saya nador 2-3 hari, begitu. Pikir-pikir. Kalau nggak cocok, gue pulangin lagi barang lo, gue ambil duit gue. Nah kalau kata penjual, gogah, gue lu ikat kalau begitu lu gantung gue. Gogah, ya udah bubar, nggak jadi jual beli. Karena pembeli bersikuku. Pembeli berkeras, dia pakai nador, ya. Penjual ogah, ya nggak jadi. Atau pembeli ngalah, ya dah, gue nggak nador lagi dah, udah selesai udah, selesai juga. Ini namanya khiyarus syarat. Khiyarus syarat mesti ada persetujuan. Kalau nggak ada persetujuan nggak terjadi. Kalau khiyarul majelis, setuju atau nggak setuju, boleh batalin selama masih ada di majelis akad, ya, selama masih di majelis akad. Nah itu khiyarus syarat, nggak boleh lame-lame kesian gantungnya. Ya. Sampai berapa hari? 3 hari ini dikatakan. Ila thalathati ayyam. Tuh. Ya. Jadi sampai 3, nggak boleh nador 4, 5, 6 hari nggak bisa. Agama melarang. Maksimal 3 hari untuk pikir-pikir, terusin atau batalin. Ini harus persetujuan kedua belah pihak. Kalau salah satu nggak setuju, nggak terjadi. Beda dengan khiyarul majlis, setuju atau nggak setuju, dia salah satu atau dua-duanya berhak membatalkan selama penjual pembeli berada di majlis akad. Nih dikatakan lagi, wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruqi walau zadal khiyaru ala thalathati batolal aqdu. Dan dihitung 3 hari itu dari akad. Dihitung dari akad. Akadnya hari apa nih? Rebu. Ya udah 3 hari, Rebu, Kamis, Jumat, udah. 3 hari itu. Bukan dari berpisah. Boleh jadi dia habis dia beli, dia nginep di situ. Dia nginep di situ. Nah, itu nggak dihitung nginep, dihitung tadi waktu bayar. Iya. Anggap dia nginep 3 hari, ya 3 hari selesai udah. Iya.
Lu batalin atau nggak batalin selama 3 hari itu tuh. Jadi khiyarus syarat dikasih waktu paling banyak 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari dihitung dari akad, bukan dari pulang. Boleh jadi orang habis akad didiam di situ berjam-jam, di ngobrol hampir 5 jam, 6 jam misalnya kan. Nah, itu nggak dihitung, dihitungnya tadi dari bayar, terima barang. Jadi bukan dari berpisahnya. Berpisahnya setelah 2-3 jam, berpisahnya setelah nginap, nah itu nggak dihitung. Artinya tetap dihitung dari akad. Ya, falau zadal khiyar ala salasati batalal akad. Maka jika memilih khiyar itu kepada 3 hari, maka batal akad itu. Saya ulang lagi, maka jika melebihi, melebihi, artinya dia melebihi dari 3 hari, ya, bukan memilih. Maka jika melebihi khiyar itu kepada 3 hari, maka batal akad itu. Batal akad itu. Sedikit lagi, walau kanal mabi'u bima yafsudu fil muddatil mustaratati batalal akad. Dan jika ada barang yang dijual itu dari barang yang rusak dalam waktu yang disyaratkan, maka batal akad itu. Ini lain lagi nih, tapi sama juga ceritanya khiyarul syarat. Jadi khiyarul syarat itu paling lama 3 hari. Ya, paling lama 3 hari terhadap barang yang masih utuh selama 3 hari lebih. Kalau yang saya beli kue talam, saya beli kue talam, berapa duit nih? 20.000, nih 20.000 seloyang. Tapi boleh gak gue pikir-pikir, entar nih gue bayar, gue bawa ke talam ke rumah, entar gue pikir-pikir di rumah selama 2 hari. Boro-boro 2 hari, sehari juga dibasi. Nggak bisa cara begini, nggak bisa dah. Batal, jual beli batal, bubar aja mendingan. Lu beli kue talam pakai nador-nador segala, ya omelin, marahin. Ini barang kue ini, dia nggak tahan lama. Betul emang bisa jadi disimpan di kulkas tahan lama, tapi ya udah beda lah rasanya lain. Nggak pakai peraturan kulkas di sini, pakai peraturan yang normal. Habis beli di nador 3 hari, boro-boro 3 hari, sehari juga udah rusak. Itu batal akadnya, jual belinya batal aja. Jadi kata penjual nggak pakai syarat-syarat, ya pokoknya lu beli jadi begitu. Tapi kalau saya masih di tempat tukang kue talam, saya udah bayar, pegang tuh udah kue talam, pikir sono, pikir kemari, pikir sono, pikir nggak jadi aja dah, itu boleh, batalin di budah, sini duit saya, boleh, karena saya masih berada di rumahnya tuh tempat jualan, boleh saya batalin. Kata yang jual kue talam, gogah begitu, itu nggak boleh tuh, secara agama dia nggak boleh gogah, karena agama yang ngasih, agama memberikan kepada penjual kepada pembeli untuk batalin selama masih di majelis akad. Dah sampai di situ. Jadi ada 2 nih yang baru dijelasin. Padahal kan 3. Ya, hak memilih untuk nerusin jual beli atau batalin. Pertama, selama penjual pembeli di majelis akad, itu namanya khiyarul majlis. Kedua, hak memilih nerusin atau batalin karena khiyarus syarat, karena dia memilih, ya karena dia memilih syaratin, begitu disaratin, namanya khiyarus syarat, disaratin begitu. Jadi penjual ngomong, pembeli setujui, ya jadi, atau pembeli setuju, ngomong, dibilang ini saya minta nador 2 hari, penjual setuju, nah, itu namanya khiyarus syarat. Nah yang ketiga yang belum dibahas, khiyarul aib, yaitu hak memilih karena barangnya cacat begitu. Nah itu boleh kita pulangin. Dah selesai. Emang penat juga pikiran kita, otak kita lemes. Ya, diajak berpikir lemes. Apalagi emang jarang berpikir, disuruh mikir, bilang gogah aja udah. Mendingan gue merem sekalian. Gue merem, gue sumpel kuping gue udah. Gue gak denger. Akhirnya pusing.
pusing. Ada yang begitu emang. Maka tuh kadang-kadang orang ogah belajar fikih nggak tertarik. Kenapa? Karena dia mesti berpikir. Dia kayak berhitung, matematika. Ya, kayak berhitung dia. Kalau yang dulu dia nggak paham, ntar kesonoan nggak paham lagi. Dia dari pertama atu dipaham, meningkat begitu. Ntar ketemu lagi soalnya, masalahnya. Itulah masalah hukum. Ya.